coba mengkritisi Al-Quran kalau tidak mampu. Tidak sama kitab suci yang lain. Kalau Al-Quran itu tanpa izin Allah, orang tidak bisa mengerti. Jadi sekarang ada dua, kalau cuma dua, ada dua golongan manusia di bumi ini. Nomor satu golongan Allah, nomor dua golongan setan. Golongan Allah dapat kita lihat pada surah 58 ayat 22. Itu golongan Allah. Adapun golongan setan, kita bisa lihat 58-19. Tempat kembali manusia hanya dua. Apakah masuk surga atau masuk neraka. Jadi barangkali manusia perlu mengkritisi diri sendiri sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Jadi kalau Allah mengatakan satu hari, itu kalau manusia hidup 1000 tahun. Jadi kita ini manusia paling lama menurut pandangan Allah 1 jam. Paling lama. Saya sendiri sudah berumur lebih 70 tahun belum cukup 1 jam. Yaitu Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran sangat menghargai hak asasi manusia. Apakah manusia itu mau beriman atau tidak? Allah tidak perlu paksa. Karena Allah tidak butuh pengikut. Bahwa nanti banyak pengikutnya baru menjadi Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi. Itu kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa memang cuma sedikit manusia yang beriman. Jadi Allah telah memberitakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang suka membantah. Jadi kalau kita mau lihat pada surah 16 ayat 14, ada 3 ayatnya. 18, 54, 36, 71. Karena manusia diciptakan dari air yang hina. Manusia diciptakan dari air yang hina. Boleh lihat Quran surah 32 ayat 8, 77 ayat 20. Jadi sebenarnya bagaimanapun hebatnya otaknya manusia mau mengkritisi Al-Quran, tidak mampu. Di Al-Quran ini harus iman dulu. Jadi andai kata Allah akan menjadikan semua orang beriman, terlalu mudah bagi Allah. Tapi kalau banyak orang beriman, salah Al-Quran. Ya. Cuma sedikit sekali orang beriman. Jadi mudah-mudahan manusia melihat bagaimana itu Al-Quran itu merupakan rahmatan. Jadi pengamal mujizat Al-Quran insya Allah mampu membuktikan kepada dunia kehadiran Al-Quran merupakan rahmatan di alam. Ya, walaupun diundang semua orang paling cendekiawan, paling cerdas, paling luar biasa otaknya, tidak mampu membuat serupa Al-Quran. Itu bisa dibuka pada surat 17 ayat 8. Jadi tidak sama kitab suci yang lain. Tidak pernah ada mengatakan kitab suci yang lain boleh percaya, boleh tidak. Dan tidak pernah minta dikritisi, silakan. Nah, jadi mudah-mudahanlah di akhir-akhir zaman ini manusia bisa betul memeriksa dirinya sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama cuma 2 macam. Kalau dia bukan tauhid, tentu musyrik. Jadi banyak sekarang orang musyrik tidak tahu dirinya musyrik karena wawasannya dalam penghayatannya kepada kitab sucinya. Jadi kita bersyukur Al-Quran, mudah-mudahan. Tapi Al-Quran sangat-sangat berat karena itu bikinan Allah. Jadi kalau Allah tutup hatinya orang, tutup pendengarannya orang, itu tidak mampu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk orang nanti. Al-Quran ini orang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak mampu masuk Quran. Itu perlunya dunia kenal bahwa sudah muncul manusia sekarang mampu membuktikan kehebatan Al-Quran. Semua ilmu
yang dikatakan sakti karena sakti dari setan. Kalau sakti dari Al-Quran mampu menundukkan semua, apakah hipnotisme, apakah dan lainnya, insya Allah itulah. Jadi saya kira untuk mencari-cari alasan membuka bahwa surah ini Al-Quran itu sia-sia belaka. Karena Al-Quran ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menjaga. Sama Allah menjaga alam semesta ini. Matahari tidak bisa jatuh. Bulan karena Allah yang menjaga. Olehnya itu mudah-mudahan memang manusia bagaimanapun juga cuma sedikit. Jadi silakan manusia mau beriman kepada Al-Quran. Jadi tidak pernah orang Qurani ambisi supaya banyak pengikutnya. Kehadiran Al-Quran hanya memberikan satu kabar gembira. Kalau Anda percaya Quran masuk surga. Kemudian ancaman. Tidak percaya Quran masuk neraka. Jadi tinggal kita pilih. Jadi agama ini hanya dua. Ya tauhid dan musyrik. Dan keputusannya ini kita pasti kembali. Kembali ke akhirat. Dan nanti di sana ada penyesalan. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini yang walaupun sangat sedikit, tapi bisa merangsang bahwa makhluk manusia memang suka membaca. Salah sedikit dibantah. Jadi kalau Al-Quran perlu keyakinan dahulu. Tidak sama falsafah, belajar dulu walaupun di tengah jalan baru beriman. Kalau Quran tidak beriman tidak bisa masuk. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti orang beriman baru bisa mengerti Quran. Kalau orang tidak mengerti, macam-macam penafsirannya. Kadang-kadang membingungkan manusia. Yang penting, marilah kita memperjuangkan, mempertahankan bagaimana mengajak manusia beragama tauhid. Saya kira penjelasan dulu, nanti lain kali disambung.